Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triwulandari dari kelas Sistem Informasi 2B dengan NPM 2306602210084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya dengan mata kuliah Sistem Operasi. Pertanyaan nomor 1 yaitu apa kelebihan sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, dan Android? Berikut adalah kelebihan dari sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, dan Android. Windows mudah digunakan. Windows memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah dinavigasi, membuatnya ideal untuk pengguna baru. Kompatibilitas perangkat lunak yang luas. Windows memiliki kompatibilitas perangkat lunak terdiri dari semua sistem operasi ini dengan jutaan program yang tersedia. Dukungan perangkat keras yang luas. Windows juga memiliki dukungan perangkat keras terbaik dengan driver yang tersedia untuk hampir semua perangkat permainan. Windows adalah platform terbaik untuk bermain games dengan banyak game yang dirancang untuk Windows. Harga komputer Windows umumnya lebih murah daripada komputer Mac. Adapun kelebihan Linux gratis dan open source. Linux gratis untuk digunakan dan dimodifikasi, dan ada banyak distribusi Linux yang tersedia. Dalam segi keamanan, Linux umumnya lebih aman daripada Windows dan Mac OS karena lebih kecil kemungkinan menjadi target virus dan malware. Untuk stabilitas, Linux terkenal dengan stabilitasnya. Dan sistem Linux dapat berjalan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa macet. Untuk privasi, Linux pun menghormati privasi pengguna dan tidak ada data pengguna yang dikumpulkan tanpa persetujuan mereka. Untuk kustomisasi, Linux sangat dapat disesuaikan dan pengguna dapat menyesuaikan sistem mereka agar terlihat dan berperilaku seperti yang mereka inginkan. Untuk Mac OS, kelebihannya terdapat dalam stabilitas dan kinerja. Mac OS terkenal dengan stabilitas dan kinerjanya, dan sistem Mac OS dapat berjalan dengan lancar selama bertahun-tahun. Adapun tampilan dan nuansa, Mac OS memiliki tampilan dan nuansa yang indah dan halus, yang membuatnya menyenangkan untuk digunakan. Untuk integrasi perangkat Apple, Mac OS terintegrasi dengan mulus dan perangkat Apple lainnya, seperti iPhone dan iPad. Kreativitas, MOX adalah platform yang bagus untuk kreativitas dengan banyak aplikasi yang dirancang untuk desain grafis, pengeditan video, dan produksi musik. Untuk keamanan, Mac OS adalah sistem operasi yang aman. Apple secara konsisten bekerja untuk meningkatkan keamanannya. Adapun Android, kelebihannya gratis dan open source. Android gratis untuk digunakan dan dimodifikasi, dan banyak versi Android yang tersedia. Pilihan perangkat yang luas. Android tersedia di berbagai macam perangkat, dari smartphone murah hingga tablet kelas atas. Aplikasi, ada jutaan aplikasi yang tersedia untuk Android, termasuk game, aplikasi media sosial, aplikasi produktivitas. Dan untuk kemudahan penggunaan, Android mudah digunakan, bahkan pengguna baru dapat dengan cepat mempelajari cara untuk menggunakannya. Keterbukaan, Android adalah
platform yang terbuka dan penggunanya dapat dengan mudah memasang aplikasi dari luar Google Play Store. Untuk soal nomor 2, menurut pandangan Anda, mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows dari sudut pandangan masyarakat umum? Menurut saya, meskipun Linux memiliki banyak kelebihan dibandingkan Windows seperti gratis dan open source, aman dan stabil, namun popularitasnya di kalangan masyarakat umum masih kalah dibandingkan dengan Windows. Berikut beberapa alasan yang mungkin terjadi. 1. Kemudahan penggunaan. Windows memiliki antarmuka yang lebih intuitif dan mudah digunakan, terutama bagi pengguna baru. Instalasi software di Windows umumnya lebih mudah dan start forward dibandingkan Linux. Windows memiliki banyak aplikasi populer yang sudah tersedia secara default, seperti Microsoft Office yang familiar bagi banyak pengguna. Dukungan perangkat lunak. Windows memiliki kompatibilitas perangkat lunak yang lebih jauh dibandingkan Linux. Hampir semua software, game, dan aplikasi populer dirancang untuk Windows. Banyak software yang penting untuk pekerjaan atau sekolah seperti Microsoft Office dan Adobe Photoshop tidak tersedia secara natif di Linux atau versi Linux-nya memiliki fitur yang lebih terbatas. 3. Kebiasaan dan familiarity. Windows telah menjadi sistem operasi yang dominan selama beberapa dekade dan banyak orang yang sudah terbiasa menggunakannya. Dan banyak orang peralihan dari Windows ke Linux memerlukan waktu dan usaha untuk mempelajari sistem operasi baru dan aplikasi yang berbeda. Banyak orang merasa lebih nyaman menggunakan sistem operasi Windows yang sudah mereka kenal dan tidak ingin mengambil resiko beralih ke sistem operasi baru yang mungkin tidak kompatibel dengan kebutuhan mereka. Persepsi dan kesalahpahaman. Beberapa orang memiliki anggapan bahwa Linux itu rumit dan sulit digunakan, terutama bagi pengguna yang tidak paham teknologi. Ada juga yang keliru menganggap bahwa Linux hanya untuk programmer dan tidak cocok untuk pengguna sehari-hari. Kekurangannya, edukasi dan informasi yang tepat tentang Linux juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan persepsi yang negatif di masyarakat. 5. Dukungan komunitas dan marketing. Microsoft memiliki sumber daya yang jauh lebih besar untuk memasarkan dan mempromosikan Windows dibandingkan komunitas Linux. Windows juga memiliki jaringan dukungan yang lebih luas dengan banyak toko komputer dan teknisi yang familiar dengan Windows. Komunitas Linux, meskipun aktif, membantu mungkin tidak selalu mudah diakses bagi pengguna baru yang membutuhkannya. Tiga, jelaskan proses dalam sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi dalam sistem operasi. Proses memiliki beberapa tahapan. 1. Penciptaan proses. Saat digunakan menjalankan program, sistem operasi akan membuat proses baru untuk program tersebut. Proses baru
Proses baru ini akan analokasikan sumber daya seperti memori, CPU, dan perangkat I/O. Informasi tentang proses seperti status, program counter, dan daftar memori disimpan dalam struktur data yang disebut Process Control Block atau PCB. 2. Eksekusi proses. Proses yang siap untuk dieksekusi akan dimasukkan ke dalam antrian proses. Sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan untuk memilih proses mana yang dieksekusi selanjutnya. Saat proses dieksekusi, CPU akan menjalankan instruksi program satu persatu. 3. Blokir proses. Proses dapat diblokir jika membutuhkan sumber daya yang tidak tersedia seperti menunggu input pengguna atau menyelesaikan operasi I/O. Saat proses diblokir, proses akan dipindahkan dari antrian proses yang siap ke antrian proses yang diblokir. 4. Memori proses. Setiap proses memiliki ruang memori sendiri yang berisi program, data, dan stak. Sistem operasi menggunakan teknik manajemen memori untuk mengkontrol dan mendelocate memori untuk proses. Teknik umum yang digunakan adalah memori virtual dan pegging. 5. Sinkronisasi proses. Saat beberapa proses mengakses sumber daya yang sama seperti file atau perangkat I/O, diperlukan sinkronisasi untuk mencegah konflik. Sistem operasi menyediakan mekanisme sinkronisasi seperti smartphone, mutex, dan event untuk memasukkan akses yang aman dan terordinasi ke sumber daya bersama. 4. Komunikasi antar proses. Proses dapat berkomunikasi satu sama lain untuk saling bertukar informasi atau berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Sistem operasi menyediakan mekanisme komunikasi antar proses seperti pipe, message, dan squared memory. Penghancuran proses. Saat proses selesai dieksekusi, sistem operasi akan membebaskan sumber daya yang dialokasikan untuk proses tersebut. PCB proses akan dihapus dan memori dan ruang memori proses akan dibebaskan. 4. Jelaskan istilah ready, running, blockade dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi, proses memiliki 3 status utama, yaitu ready, running, dan blockade. Status ini menunjukkan keadaan proses dan apa yang dilakukannya pada waktu tertentu. 1. Ready atau siap. Proses dengan status ready berarti siap untuk dieksekusi, tetapi CPU saat ini tidak tersedia untuk menjalankannya. Proses ini berada dalam antrian proses yang siap dan menunggu giliran untuk dieksekusi oleh penjadwal. Penjadwal sistem operasi akan memilih proses dari antrian ini berdasarkan algoritma penjadwalan yang digunakan. Running atau berjalan. Proses dengan status running berarti sedang dieksekusi oleh CPU. CPU menjalankan induksi program satu persatu dan proses ini memiliki akses penuh ke sumber daya sistem.
Hanya satu proses yang dapat berada dalam status running pada satu waktu. 3. Blockade atau terhalang. Proses dengan status terhalang, blockade berarti sedang menunggu satu event sebelum dapat melanjutkan eksekusinya. Event ini bisa berupa penyelesaian operasi I/O seperti membaca file dari disk atau mengirim data ke jaringan atau menunggu input pengguna. Saat proses diblokir, proses ini akan dipindahkan dan dari antrian proses yang siap ke antrian proses yang diblokir. Peralihan status proses, proses dapat beralih dari satu status ke status yang lain berdasarkan event yang terjadi. Contohnya, proses yang awalnya dalam status ready akan beralih ke status running saat penjadwal memilihnya untuk dieksekusi. Proses yang sedang running akan beralih ke status blockade saat harus menunggu event I/O. Proses yang sedang blockade akan beralih ke status ready saat event yang ditunggu sudah selesai. Pentingnya status proses. Status proses membantu sistem operasi dalam mengelola dan menjadwalkan proses dengan efisien. Dengan mengetahui status proses, sistem operasi dapat memilih proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya, mengalokasikan sumber daya sistem ke proses yang membutuhkannya. Lima. Jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Penjadwalan proses sistem operasi adalah bagian penting dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan waktu CPU ke proses yang siap untuk dieksekusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua proses mendapatkan akses yang adil ke CPU, bahwa sistem operasi berjalan dengan lancar dan efisien. Jenis-jenis penjadwalan, ada beberapa jenis algoritma penjadwalan yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berikut beberapa jenis yang digunakan. Penjadwalan first come first served atau FCFS. Algoritma ini menjadwalkan proses berdasarkan urutan kedatangannya. Proses yang pertama masuk ke antrian akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses berikutnya, dan seterusnya. Penjadwalan round robin atau RR. Algoritma ini memberikan setiap proses porsi waktu yang sama kuantum secara berulang. Saat kuantum suatu proses habis, proses tersebut dipindahkan akhir antrian dan proses berikutnya di antrian eksekusi. Penjadwalan prioritas. Algoritma ini menjadwalkan proses berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Proses dengan prioritas tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses dengan prioritas yang lebih rendah. Penjadwalan multi-file feedback kultus atau MLFQ. Algoritma ini yang berbeda. Algoritma ini membagi proses ke dalam beberapa antrian dengan proses yang berbeda. Setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri dan proses dapat berpindah antar antrian berdasarkan
perilaku dan kebutuhannya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan saat memilih algoritma penjadwalan sistem operasi harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti keadilan. Algoritma harus memastikan bahwa semua proses mendapatkan keadilan yang akses keadilan ke CPU. Lalu ada efisiensi. Algoritma harus meminimalkan waktu tunggu dan waktu ideal CPU. Kemudian waktu respon. Algoritma harus memastikan bahwa proses dengan waktu respon yang kritis dieksekusi dengan cepat. Adapun throughput, algoritma ini harus memaksimalkan jumlah pekerja yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Tantangan penjadwalan. Penjadwalan proses adalah tugas yang kompleks dan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang lain, sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusinya. Starvation terjadi ketika suatu proses tidak dapat mendapatkan akses ke CPU untuk waktu yang lama, sehingga proses tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Adapun fairness menentukan algoritma yang adil untuk semua jenis proses adalah yang sulit. 6. Kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses, yaitu kriteria kerja penjadwalan proses merupakan bagian penting dalam operasi yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan waktu ke CPU ke proses yang siap dieksekusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua proses mendapatkan akses yang adil ke CPU dan bahwa sistem operasi berjalan dengan lancar dan efisien. Kinerja penjadwalan proses dapat diukur dengan beberapa kriteria, antara lain 1. Fairness atau keadilan. Keadilan dalam penjadwalan proses berarti bahwa semua proses mendapatkan akses yang adil ke CPU. Algoritma penjadwalan yang adil harus memastikan bahwa tidak ada proses yang secara konsisten diabaikan atau diprioritaskan secara berlebih. 2. Efisiensi. Efisiensi penjadwalan proses mengacu pada kemampuan algoritma penjadwalan untuk meminimalkan waktu idle CPU dan memastikan throughput. Algoritma penjadwalan efisien harus memastikan bahwa CPU selalu digunakan untuk menjalankan proses yang siap dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. 3. Waktu respons. Waktu respons adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk memulai dieksekusi setelah diajukan sistem operasi. Algoritma penjadwalan yang baik harus meminimalkan waktu respon untuk proses yang sensitif terhadap waktu seperti aplikasi real time. Yang keempat ada throughput, dan yang kelima ada fairness dan throughput. 6 ada prediktabilitas, ketujuh ada overhead, dan kedelapan ada keamanan.
Nomor 7. Jelaskan konsep penjadwalan first in, first out. Penjadwalan first in, first out adalah algoritma penjadwalan proses yang sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini bekerja dengan cara menjadwalkan proses yang pertama masuk ke antrian akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses berikutnya, dan seterusnya. Karakteristik penjadwalan FIFO: kesederhanaan. Algoritma FIFO mudah diimplementasikan dan dipahami. Keadilan. Algoritma FIFO memastikan bahwa semua proses mendapatkan akses yang adil ke CPU. Prediktabilitas. Algoritma FIFO mudah diprediksi karena proses yang pertama masuk akan selalu dieksekusi terlebih dahulu. Kekurangan penjadwalan FIFO: waktu respon yang lama. Algoritma FIFO dapat menyebabkan waktu respon yang lama untuk proses yang sensitif terhadap waktu karena proses ini harus menggunakan proses lainnya yang lebih lama untuk dieksekusi terlebih dahulu. Throughput yang rendah. Algoritma FIFO dapat menghasilkan throughput yang rendah karena proses yang lama dapat memblokir proses yang lebih pendek. Kelaparan. Algoritma FIFO dapat menyebabkan kelaparan di mana proses tertentu mungkin tidak pernah mendapatkan akses ke CPU jika proses lain yang terus-menerus dieksekusi. Contoh penggunaan jadwal FIFO adalah penjadwalan antrian cetak. Printer biasanya menggunakan antrian FIFO untuk menjadwalkan pekerjaan cetak. Dokumen yang pertama masuk ke antrian dicetak terlebih dahulu, diikuti oleh dokumen berikutnya, dan seterusnya. Penjadwalan paket jaringan. Router dan switch jaringan dapat menggunakan antrian FIFO untuk menjadwalkan paket data. Paket yang pertama masuk, antrian akan diteruskan terlebih dahulu, diikuti oleh paket berikutnya, dan seterusnya. Nomor 8. Diketahui terdapat 5 antrian proses, yaitu P3, P2, P5, P4, dan P1 dengan lama proses berurutan 5, 23, 10, 16, dan 4. Jelaskan proses pembuatan. A. Gantt chart. B. Waiting time. C. Average waiting time. Ditanya, P1 adalah 4, P2 adalah 23, P3 adalah 5, P4 adalah 16, dan P5 adalah 10. P3 5, P2 23, P5 10, P4 16, dan P1 4. Yang tadi merupakan algoritma FIFO. A. Gantt chart. P3 5, P2 28, P5 38, P4 54, dan P1 adalah 58. B. Waiting time. P1 54, P2 5, P3 0, P4 38, dan P5 28. Untuk C. Average waiting time adalah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dan ditambah P5 lalu dibagi 5. Hasilnya 54 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 38 dan ditambah 28 dibagi 5, hasilnya 125 dibagi 5. Jadi jawabannya adalah 25.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf dalam presentasi ini banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.